Dasar-dasar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tasawuf. Timbulnya tasawuf dalam Islam bersamaan dengan kelahiran agama Islam itu sendiri, yaitu semenjak diutusnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi rasul untuk segenap umat manusia dan seluruh alam semesta. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pribadi Muhammad sebelum diangkat menjadi rasul melakukan tahannuj dan khalwat di Gua Hira. Di samping untuk mengasingkan diri dari masyarakat kota Mekah yang sedang mabuk memperturutkan hawa nafsu keduniawian, juga Muhammad mencari jalan untuk membersihkan hati dan membersihkan jiwa dari noda-noda yang menghinggapi masyarakat waktu itu. Tahannud dan khalwat yang dilakukan Muhammad tersebut ini bertujuan untuk mencari ketenangan jiwa dan membersihkan hati dalam menempuh liku-liku problema permasalahan-permasalahan hidup yang beraneka ragam. Berusaha mendapatkan petunjuk dan hidayah dari pencipta alam semesta ini, mencari hakikat kebenaran yang dapat mengatur segala-galanya dengan baik. Maka dalam situasi yang demikianlah Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh berisi ajaran-ajaran dan peraturan-peraturan sebagai pedoman untuk umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sesuai dengan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok pagi. Jika kita melihat dengan seksama akan sejarah kehidupan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat beliau yang telah mendapatkan keridhaan Allah, maka akan ditemukan sikap kezuhudan dan ketawaduan yang terpadu dengan ibadah-ibadah baik wajib maupun sunnah. Bahkan secara individu, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat lail hingga lutut beliau memar akibat kebanyakan berdiri, rukuk dan sujud di setiap malam, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan amalan tersebut hingga akhir hayat beliau. Hal ini dilakukan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam karena kecintaan beliau kepada Sang Penggenggam jiwa dan alam semesta yang mencintai dialah Allah yang cintanya tidak pernah terputus kepada orang-orang yang mencintainya. Sumber pokok ajaran Islam berupa hadis Nabi SAW dengan jelas telah membuat landasan dari praktek tasawuf. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan tentang pola kerohanian dalam Islam dan umumnya dinyatakan sebagai landasan ajaran-ajaran tasawuf antara lain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatil mu'min fa innahu yanzuru binurillah, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutilah firasat orang mukmin karena ia memandang dengan nur Allah. Dalam hadis lain, wa'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seolah-olah engkau itu melihatnya, maka apabila engkau tidak dapat melihatnya, fa innahu yaraka, maka ia pasti akan melihat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang lain, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ada juga redaksi yang lainnya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, ya artinya barang siapa yang mengenal dirinya sendiri maka akan mengenal Tuhannya. Kemudian hadis yang lainnya, kuntu
kanzan mukhfiyan fa ahbabtu an wa'rafa fa khalaqtul khalqa fabihi arafuni, artinya aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku menjadikan makhluk agar mereka itu mengenal aku. Nah, hadis ini dipakai sebagai hujjah itu para sufi untuk doktrin ma'rifat, yaitu pengetahuan sejati yang diperoleh langsung dari sumbernya sendiri, ya, atau ilmu huduri, pengetahuan yang diperoleh langsung dari sumbernya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber ilmu tersebut. Ya. Menurut hadis ini juga bahwa Tuhan dapat dikenal melalui makhluknya, dan pengetahuan yang tinggi dalam mengetahui Tuhan melalui dirinya. Di antaranya lagi adalah hadis lain yang menjadi dasar dari tasawuf, itu adalah yang artinya di sini senantiasa seorang hamba itu mendekatkan diri kepada-Nya. La yazalul abdu yataqarrabu ilayya, senantiasa seorang hamba itu mendekatkan diri itu kepadaku bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah, sehingga hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Fa iza ahbabtu, maka tak kalah mencintainya, kuntu sami'ahu, jadi aku jadikan pendengaran yang dia pakai, kuntu sami'ahu allazi yasma'u, maka mencintainya, jadi aku pendengarannya yang dia pakai untuk mendengar, penglihatannya yang dia pakai untuk melihat, allazi yabsuru bihi, dan lidahnya yang dipakai untuk berbicara, walisanahu allazi yantiqu bihi, dan wayadahu allazi yabtushu biha, dan tangannya yang dia pakai untuk mengepal, dan kakinya yang dia pakai untuk berjalan, warijlahu allazi yamshi biha fabiyan, maka denganku dia itu mendengar, melihat, berbicara, berfikir, mengepal, dan berjalan. Hadis di atas, hadis ini memberi petunjuk itu bahwa manusia dan Tuhan itu kalau di dalam dunia tasawuf itu dapat bersatu. Ada beberapa sufi yang menyatakan bahwa ini memberi petunjuk bahwa manusia dan Tuhan dapat bersatu. Itu sebagian dari sufi, penafsiran dari hadis berdasarkan penafsiran dari kaum sufi. Jadi manusia dapat melebur dari Tuhan, yang selanjutnya itu dikenal dengan istilah fana, yaitu fananya makhluk sebagai mencintai kepada Tuhan sebagai yang dicintainya. Maksudnya penyataan bahwa Allah akan menjadi pendengaran, penglihatan, tangan, dan kaki hambanya yang dicintainya merupakan majas untuk menjelaskan itu pertolongan Allah. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau itu berkata, datang seseorang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan. Suatu amalan yang jika aku mengerjakannya maka Allah akan mencintaiku dan manusia. Rasulullah kemudian itu bersabda, berlaku zuhudlah kamu di dunia. Ishad fit dunia, berlaku zuhudlah kamu itu di dunia. Yuhibbaka, berlaku zuhudlah kamu di dunia maka Allah akan mencintaimu. Yuhibbaka, Allah akan mencintaimu. Yuhibbaka Allah, Allah akan mencintaimu. Tashad fima fi aidin nas, berlaku zuhudlah kamu atas segala apa yang dimiliki oleh manusia. Yuhibbuka, maka mereka manusia tersebut akan mencintaimu. Diulangi lagi,
Dari sahabat Sahal bin Sa'id As-Sa'id, beliau berkata, datang seorang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan, jika aku mengerjakannya maka Allah akan mencintaiku dan manusia." Rasulullah bersabda, "Berlaku zuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan berlaku zuhudlah kamu atas segala apa yang dimiliki manusia, maka manusia itu akan mencintaimu." Dalam hadis ini menjelaskan tentang dasar dari cabang tasawuf, yaitu sifat zuhud. Sifat zuhud adalah salah satu sifat para sufi yang sangat menonjol. Karena pengertian zuhud adalah mengambil bagian kehidupan dunia hanya sekedar keperluan, bukan untuk bersenang-senang semata. Ayat-ayat dan hadis yang dikutip di atas hanya sebahagian dari ayat-ayat dan hadis yang mengemukakan hal-hal kehidupan rohaniah yang ditemukan dalam tasawuf. Kehidupan yang didominasi oleh takut dan harap, kezuhudan, berserah diri kepada Tuhan, bersyukur, bersabar, ridho, serta dekat atau intim dengan Allah. Kehidupan seperti inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri serta para sahabat-sahabatnya, khususnya mereka yang dijuluki Ahlus Sufah. Dari Zaid bin Sabit, beliau itu berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka ad-dunya hammahu." Barang siapa yang menjadikan dunia itu sebagai tujuannya, maka Allah akan berlepas diri dari segala urusannya. Dan tidaklah dia mendapat dari dunia sesuatu apapun kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Illa ma kutiba lahu, kecuali apa yang telah ditetapkan itu baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhir sebagai tujuannya, maka natil akhirati niyatahu, barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuannya, jama'allahu lahu amrahum, maka Allah akan mengumpulkan seluruh harta kekayaan itu baginya, wa ja'ala ghinahu fi qalbihim, dan menjadikan kekayaan itu dalam hatinya, wa atathud ad-dunya wa hiya raghimah, dan menjadikan dan serta mendapatkan dunia sedang ia dalam keadaan tertindas.